Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zann. Inna ba'daz zann ismun. Sadaqallahul azim. Penggalan surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-12. Terjemahannya, berlindung tak kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka atau sangkaan. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat yang ke-12. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hormati, kita muliakan, kepala dinas, pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan yang hadir baik langsung dari SMA 6 yang melalui daring, semua yang hadir dan kita muliakan. Alhamdulillah, yang nampak-nampak pagi kok calon-calon ke masuk surga sih sempat saja. Sekurang-kurang wajah saya dulu Bapak Ibu. Karena harus berbaik sangka. Ya, kepada orang beriman didahulukan baik sangka, Pak. Ya, makanya diingatkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zann. Inna ba'daz zann ismun. Jadi tema yang kita bahas pagi ini adalah zon. Kalau bahasa kitanya prasangka, dugaan. Nah, orang-orang yang beriman itu dia mendahulukan sangkaannya sangkaan yang baik. Kenapa di sini ba'da zan ismun? Sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi dalam nomenklatur Islam, sangkaan itu ada dua, Pak. Ada sangkaan yang baik, ada sangkaan yang buruk. Yang baiknya itu diutamakan, mulia. Yang buruk itu adalah dosa. Ya, makanya yang disuruh fajtanibu katsiran minaz zann. Ba'da zann ismun. Nah, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Itu yang disebut dengan su'ul zann. Nah, itu ya. Bahasa agamanya buruk
sangka gitu. Dan ini langsung Allah yang memerintahkan kita supaya kita itu berbaik sangka. Yang baik, jangan membiasakan yang buruk. Ambo beraja aja Bapak Ibu berbaik sangka itu. Ada jemaah aku sambil mengaji cari HP Pak. Ya. Nah, ambo berbaik sangka karena dibaca tadi ayatnya langsung dicaliknya ayatnya sekali. Ya kan? Bukan calik WA ketika mengaji, tapi ambo berbaik sangka. Itu memang ngajar diri kita. Ada yang mau Pak. Mau ya. Ambo berbaik sangka. Ya, tahu tadi malam udah ndak pulang. Ndak ada kawan mota semalam tadi Pak. Pagi awak pelo karajo kan. Udah sibuk lo pergi karajo. Ada kawan mota, mota lah Bu, ada. Tahu lah menahan mota sejak malam kan. Ya kan? Kita baik sangka saja, ndak usah berang-berang. Iko datang kemari pe mota sen. Cak datang lagi. Padahal tadi nyolah seharian menahan diri dari mengecek. Kini dapat kawan mengecek lebut dah ada. Ambo tak tersinggung ya Bapak Ibu, ya kan? Karena telingonya tetap mendengar, ya kan? Malah ada yang menangi ya Pak. Ketika ambo mulai mengaji, menangi. Ambo temakan kaji Pak. Boleh baik sangko aja Pak. Matahunya temakan kaji kan, tapi matunya indah ada Ustaz. Ambo perhatian Ustaz dari tadi. Takana kambing ambo hilang Ustaz. Baik tu Pak, yo jangguinya semuanya panjang yo kambing. Itulah jemaah aku kira asangko. Wadi berbaik sangka Pak. Tahu beliau ko menangi di temakan kaji gitu. Nah, tapi ambo peluri saja Pak. Ya kan, kambing Pak na hilang tu jantan atau tino aja Bu. Iya jantan Ustaz. Oh gitu ya. Jadi mbak janggui kambing jantan. Nanda berjanggui atau Pak namanya cendam mau cari kecil. Kadang-kadang kita ini tergantung Pak. Mana yang paling ya kita dalam hidup ini mana yang paling kita tonjolkan. Makanya kan memang ada fujur, ada takwa kan. Ketika Allah menciptakan manusia dilengkapi dua hal. Difasilitasi untuk mengetahui bukan ada dalam diri manusia enggak. Ini disodorkan kepada mereka, ini fujur, keburukan, ini takwa, kebaikan. Nama yang subur. Nama awak yang paling ngaco gitu. Apalagi Bapak Ibu yang hadir ini guru. Kalau para guru itu kasar, insya Allah muridnya banyak yang kasar nanti. Kalau gurunya sering caci maki, muridnya akan caci maki juga. Kalau gurunya pemarah, ya kan, maka muridnya sering marah-marah juga. Tapi kalau gurunya mulia, muridnya juga akan mulia. Memang begitu. Ya kan? Makanya petua orang kan begitu ya. Kalau guru kencing berdiri, muridnya tergantung, ya kan? Kalau dikejar orang dia sambil lari kencing itu. Ya. Jadi ada sangkaan yang baik, ada sangkaan yang buruk gitu. Bapak Ibu, kenapa bisa ada sangkaan yang buruk itu? Karena memang ada yang dalam dirinya itu tumbuh yang buruk. Jadi kalau orang sudah persangkaan langsung begini yang buruk-buruk, berarti sebenarnya Pak sumber dalam diri itu ada yang buruk. Ada suami istri baru pindah Pak. Baru pindah bertetangga dengan orang yang sudah lama di situ. Pas dia intip di jendela nampak tetangganya Pak. Kecilnya, lo tetangga sebelah kok. Paganya kumua, dinding rumahnya kumua. Komentar dia. Suaminya diam saja. Misu harinya Pak, calilah jendela, nampak dia istri tetangga kau sedang menjemur pakaian. Tak diajarnya dia suaminya mama mencuci. Jadi kumua saya bajunya, Pak Allah yang mencuci.
Hari yang ketiga ngomel lagi Pak. Suaminya kok dia 3 hari ngomel-ngomel seperti itu. Itu nyoba tagak dia suaminya. Dicaliknya Pak, iyo nampak dia kumua Pak. Nyo carilah kain, nyo basahi, nyo lap kaca jendela. Kira kaca jendela ko nan kumuah kiranya Pak. Jadi kaca jendela ko kumuah tu nampak kumuah sesado jadi. Gitulah pandangan kita. Jadi kalau kita sudah mendahulukan sangkaan-sangkaan buruk kepada orang, sebenarnya jendela kita itu yang buruk. Maka itu Allah perintahkan kita fajtanibu katsiran, jauhlah kebanyakan ya kan zon itu. Berarti kita orang yang Islam ini, orang beriman inilah yang perlu memperbaiki sangkaan diri kita itu kepada orang lain. Ini saudara, saya tengok dari tadi tidak serius rapat. Kata pimpinan, ndak ibu masuk mood. Sonta-sonta menguak, sonta-sonta untuk itu mulai. Saya perhatikan dari tadi ini saudara tidak serius rapat. Kalau memang saudara tidak bisa memenuhi rapat ini dengan serius, nggak usah datang ke sini. Kata pimpin rapat. Berarti dalam kepalanya dia berpikir peserta rapat yang satu ini tidak serius. Dia berpikir lebih baik dia nggak datang. Apa jawabnya Pak? Maaf Bapak pimpinan, saya tadi malam tidak tidur semalaman. Anak saya masuk rumah sakit, saya menjagai, karena menghargai Bapak, menghormati undangan Bapak, saya paksakan hadir. Pimpinan mengatakan tidak menghargai dia, tidak serius. Itu luar biasanya. Padahal dia datang karena menghargai. Pada kondisinya semalam tidak tidur, anaknya sakit lagi. Pikirannya terkuras, tenaganya terkuras. Tapi karena pimpinan merasa dia tidak serius, nyari aja. Itu berbahayanya buruk sangka itu Pak. Nah, orang Islam itu terutama sekali kepada orang Islam berbaik sangka Pak. Umpamanya nak, ibu acak tak belanja pasar beli ayam. Banyak jemaah tanya, Ustaz, hukumnya tu? Kadang tak tandangan, tak nampak nyawaknya baca bismillah tu. Apakah ada kewajiban kita bertanya ke tukang ayam itu? Setiap belanja situ baca bismillah apa enggak kok? Enggak Pak. Kalau yang motong itu adalah orang Islam, maka bapak ibu mendahulukan baik sangka. Karena dia orang Islam, pasti dia tahu menyembelih hewan, pasti dengan basmalah. Tidak ada kewajiban bapak untuk bertanya, dia baca bismillah apa tidak. Karena itulah profesi dia. Dia orang Islam. Kalau setiap ada diberi kewajiban kepada kita, setiap orang mau menyembelih, setiap orang ke belanja, tanya tari. Nah jadi pisaunya doan kali ayam tu kawat dia doanya kau Pak. Begitu Islam mengajarkan. Tapi kalau kepada orang yang tidak Islam, bapak harus duluan tanyakan. Jadi kalau berurusan dengan orang Islam itu dahulukan baik sangka. Wadi terakhir di kawan Ustaz, ini orang Islam, kerajanya jaleh. Apa perlu ditanya kau piti halal pun enggak? Perlu enggak ditanya tu Pak? Because sudah wirid, wah, paisa sama aja bu, kan? Tu je, bu ada proyek wah. Ya, tu pagi makan sama-sama. Mohon maaf je bu, sabalun makan ko, beko ni piti halal ko je. Bagi kira. Kalau kita dia orang Islam Pak, tidak perlu ditanyakan, ya kan? Karena didahulukan berbaik sangka. Tapi kalau jale karajonya dawak sedang berkasusnya, ya kan di KPK. Itu dia traktir lo Pak, itu perlu Pak tanyaan tu. Ya kan? Ikut lendak dan sangkut IKPK gue nah gitu. Ya kan? Nah, orang Islam itu didahulukan. Maka itu satu, supaya kita terhindar dari buruk sangka itu, niatkan dulu semuanya karena Allah.
Jadi apa yang kita pikirkan itu bagian dari keyakinan kita kepada Allah. Kalau ada rasa sangka, Pak, yang itu cepat dihilangkan saja dulu, Pak. Tunda, singkirkan sangka itu. Latih diri kita menjadi orang yang positif. Positif dulu. Jadi positif thinking dulu. Jangan sangko-sangko kami kok, acok je disangko dah elok di jemaah kok. Dah tiba Ustaz tadi malam dah cing. Baik tu siapa Ustaznya? Ustaz Safat cing. Lain tak tempat lain yang mengaji dia. Gadang lo amplop tempat lain tak. Aduh tu Pak beli tu Pak. Ya kan? Ada yang seperti itu. Aduh ban motornya bocor Pak. Ya kan? Kadang-kadang ada yang seperti itu. Maka dahulukan latih diri kita itu mengemukakan berbaik sangka. Kapan perlu didoakan, ya kan? Didoakan supaya nanti yang terjadi itu tidak seperti yang kita sangkakan. Ya, semoga Allah menyelamatkan beliau, ya kan? Ambo tadi berdoa Bapak Ibu-ibu, ya Allah, tolong sampaikan pengajian ini ke hati jemaah. Nah, cuma hamba tak tahu Bapak Ibu tadi berdoa apa enggak. Ya Allah, kami akan wirid pagi kau, tolong masuk doa kajian Ustaz ke dalam hati kami. Itulah angkat tangan Pak. 1, 2, banyak tu berdoa untuk diri saja. Apalagi yang mendoa Ustaz. Ya Allah, nanti kami akan wirid je Ustaz, tolong ya Allah selamatkan beliau dalam perjalanan. Ada tak? Hah? Tak ada. Ya Allah. Makanya Bapak Ibu-ibu, sebelum mengajar anak-anak, jangan diajar dulu anak-anak itu berdoa. Ibu bapak berdoa dulu kepada Allah, ya Allah, mohon ya Allah, sampaikan ilmu ini kepada anak-anak saya, ya Allah, jadikan mereka. Ada tak ibu-ibu gitu? Kalau belum, itu yang kita praktekkan. Itu makanya Pak, dalam bahasa agama, mengajak itu da'a. Makanya orangnya da'i. Menyampaikan itu balik, balagha. Nama orangnya muballigh, orang yang menyampaikan. Da'a itu seakar dengan doa Pak, Ibu. Ada kalimat ud'u rabbakum, ud'u ila sabil rabbika. Ada sama itu. Ajaklah kepada Tuhanmu, berdoalah kamu kepada Tuhanmu. Sama itu katanya da'a. Artinya apa? Sebelum kita mengajak orang, doakan, nyambung dulu kita dengan Allah. Ya, ini tantangan bapak-bapak, ibu-ibu kan berat Pak, termasuk ustaz-ustaz. Sekarang sudah disetting di YouTube, ternyata neraka itu menyenangkan Pak. Ya, maka itu banyak orang ngajak, ayo, ini hari pertama saya di neraka loh, katanya. Senang menikmat Pak. Iya. Udah lihat butuh YouTube-nya kan? Hari pertama di neraka, menyenangkan Pak. Saya berbaik sangka saja, mungkin ini lagi promo nih Pak. Saya pernah pemuka agama lain cerita di rumah ibadahnya, katanya, ini boleh Bapak lihat nanti di YouTube. Saya tertarik juga, katanya nanti orang politik, ya bukan orang partai, bukan Indonesia, tidak disebut orang Indonesia, orang politik kan banyak di dunia nih Pak. Di waktu dia dimasukkan ke surga, dia bosan di surga Pak. Alah, nikmat-nikmat saya sadonya mah aja, atau beres saya sadonya, kalau minum tiba-tiba, ya kan, membosankan, bosan ya Pak. Ya mintalah ke malaikat, ya malaikat tolong pindahanmu ke neraka lah, mau nginci bolo bahan neraka. Mungkin kau yang neraka yang di kalian kok. Ternyata menantang Pak, ada api di situ, bisa terjun gitu, ya kan? Lama dari rasanya, nyo kecil lah ke malaikat. Coba lihat ambo ke surga balik, ambo ingin banding balik. Maksudnya kok lama di neraka kok pada surga itu. Dipindahlah ke surga balik Pak. Dicibo 2 hari 3 hari. Oh ya enggak cocok. Nampaknya enggak setel ambo dalam surga kok nampaknya. Setel ambo kok lebih di neraka Pak. Kecek malaikat kalau ingin masuk ke neraka balik, enggak bisa masuk surga lain enggak apa.
Ndak ada malaikat nampaknya mau lebih cocok gitu. Pas di masuan yang keduanya Pak kira neraka nang sawananya. Kecenya bako beda neraka kapatang jo neraka kini. Yo tanya ke malaikat. Kece malaikat nan neraka kapatang tu masuk kompanya itu macam. Kalau masuk kampanye kan elok-elok saja doanya Pak, ya kan? Jangan-jangan ini sedang kampanye, sedang promo suruh neraka kok ini Pak. Coba Pak lihatlah itu. Saya berapa hari karena MUI sedang minta, ya Majelis Ulama Indonesia minta di take down itu. Kan ini meresahkan. Ini kan penyalahgunaan AI ini Pak, ya kan? Dengan buat dan itu malah dia wanita yang berjilbab banyak itu sekarang tuh. Ya kan? Nah, kita berbaik sangka sajalah Bapak Ibu. Jangan-jangan mereka ini menggambarkan perangai orang. Perangai orang hari ini sudah senang ke neraka dibandingkan ke surga. Jangan-jangan di situ pesan moralnya. Itu yang saya pikir. Perangai orang ini yang dicobanya dibangkitkan ke atas. Inilah gambaran manusia hari ini. Ini sederhana saja Pak. Tolong jawab dengan jujur. Mana yang lebih disenangi sekarang ini? Duduk-duduk di kafe atau duduk-duduk di masjid? Ibu kan jawab tuh. Mana yang lebih disenangi baca Quran, zikir, doa daripada sosial media? Umumnya sekarang nih. Mana? Orang ini, orang yang senang di kafe, senang sosial media, kalau dia meninggal, kira-kira dia mau masuk surga atau masuk neraka? Ibu ada yang bawa HP ya? Pakai paket enggak? Coba ketik aja cepat sambil jalan saja. Berapa persen orang Indonesia sholat? Ketik di Google. Saya lanjutkan saja ceramahnya, nanti ketik aja di Google seperti itu. Jadi keinginan manusia ini sekarang ini menikmati yang instan-instan di dunia, tapi kalau ditanyakan, dia tidak ibadah, tidak ke masjid, tidak banyak zikir, tidak banyak doa, tidak banyak Quran, tapi kalau ditanyakan kalau dia meninggal nanti dia mau masuk surga atau masuk neraka, pasti dia akan jawab masuk surga apa? Nyambung nggak kira-kira itu? Perbuatannya di dunia dengan nanti tempatnya di surga nyambung nggak? Nah itu yang terjadi hari ini. Sudah ketemu belum? Berapa persen orang sholat Indonesia? Di Google. 38,9%. Itu hasil penelitian tuh Pak. Itu yang mengaku Islam. Kalau sekarang orang Islam itu 2 miliar, kira-kira yang dewasanya, nah berapa kira-kira itu? Nah itu kondisi Bapak Ibu-Ibu. Makanya kita harus tanamkan berkeyakinan kepada Allah. Nah terakhir Bapak Ibu, berburuk sangka yang paling besar, yang paling buruk itu berburuk sangka kepada Allah. Nah ini bahasa-bahasa ini tolong hati-hati nih Pak. Abu nak nyangku deh Ustaz. Kabisah serupa iko. Pernah enggak gitu-gitu tuh bahasanya tuh? Nak nyangku ambo bisa seperti ini, enggak bisa, enggak nyangku ambo dapat ini. Enggak nyangku ambo kan naik pangkat, enggak nyangku ambo dapat jabatan itu, enggak nyangku. Memangnya selama ini Bapak enggak tahu dengan Allah? Ini sangkaan-sangkaan yang merusak keyakinannya kepada Allah. Bukankah Allah sudah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Heran dia kepada dirinya itu. Masa takjub dia kepada diri, tidak nyangkunya bisa seperti ini. Lalu Allah di mana kira-kira seperti itu? Nah, itu hati-hati. Harusnya ketika mendapatkan kebaikan, alhamdulillah. Allah beri ambo kesempatan untuk ini. Alhamdulillah bisa seperti ini. Alhamdulillah bisa seperti ini. Ketika dia menyatakan tidak nyangka, berarti dia merasa sebenarnya apa? Ya kan, sesuatu yang tidak terhubung dengan Allah. Jadi hati-hati bahasa yang seperti itu.
Kadang-kadang ibu-ibu kita ni mencari kulit-kulit saja. Dia Ustaz. Kama kedilataan kapalo Ustaz. Itu bu cuma. Tiap hari berdoa Ustaz. Ya Allah. Dapat je lah jodoh anak muka yang soleh ya Allah. Ini punya anak gadis. Doanya apa? Anak yang soleh, menantu yang soleh. Datang orang melamar. Dibuatlah hitungan. Hari itu, tampaknya di situ akan ada pernikahan. Malamnya, laki-laki ku lari, Pak. Undangan lah tersebar, tampaklah di booking. Ya kan, catering lah dibayar, DP-nya. Kini lari, Pak. Kamah kedilataan kapalo. Kecambo kamu ke ibu tu, pertama ibu, jadi pindah-pindahan kapalo ibu. Sudahlah menantu ndak jadi, kapalo ke depisan, kamu ndak malu Ustaz. Ibu berdoa ndak tadi, dapat menantu yang soleh? Hah? Berdoa. Berbaik sangkalah kepada Allah. Mana tahu ini yang datang melamar ke patangan lari tadi malam itu yang tak solehnya. Tapi karena kita merasa mau pikir awak kan orang saya pikirnya. Bala kecil orang nanti, bala anggapan orang nanti, bala kok di pandangan orang nanti, pandang orang saya tak pikir awaknya Pak. Sehingga awak down ibadahnya. Stres awak ibadahnya Pak. Cuba kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berdoa berkali-kali, ya Allah, supaya dapat menantu yang soleh. Mungkin menurut engkau ini yang tidak solehnya. Ya sudah. Batalkan saja. Rugi. Ya selesai. Minta aja kepada Allah. Mana tahu Allah siapkan. Ini ada tulisan yang terbaik ini Pak. Profesor Dr. Yunahar Ilyas menulis ketika masa hidup beliau itu. Dan ibu-ibu Aisyah. Sudah siapkan 3 hari 3 malam untuk pesta. Menantu dari Jakarta. Ternyata tidak datang. Sampai hari pernikahan pesta tidak tiba Pak. Tapi dia berbaik sangka kepada Allah. Mungkin ini bagian dari ujian dari Allah. Tahu-tahu Bapak Ibu, calon menantunya kok punya pacar. Punya tunangan loh. Dia patuh kepada orang gayeknya, ya kan, dijodohkan, akhirnya ditinggalkannya pacarnya. Tapi pacarnya ini, tunangannya ini tidak terima, ya kan, dia macam-macam lah, merasa bersalah dia, akhirnya stres dia bu, ya kan, antara tunangan dengan patuh kepada orang tua, akhirnya diambil kesimpulan, kedua-duanya tidak. Pacarnya tidak, tunangannya tidak, orang tuanya juga tidak. Ternyata dia bunuh diri. Ya, dia bunuh diri, Pak. Nah, jadi setelah tahu, oh, untung tidak jadi jo anak bu. Kok jo anak bu, jadi kok itulah janda muda anak bu gitu. Kadang begitu, Pak. Jadi Allah itu kadang-kadang memberikan yang terbaik untuk kita. Kini mengke-mengke, Pak. Lahabi dana, aku hukum. Ada jemaah tanya kata, hukumnya bagi jemaah kok, masyarakat kok. Apa tu Pak? Patang pada masuk kampanye. Kecil tim mamu siko banyak pendukung apa? Bantulah jilbab, bantu jilbab. Bantu siko sembako, bantu sembako. Bantu di siko karpet, bantu karpet. Kira-kira cik TPS dapat 2 saja. Anak bantuan-bantuan kok, Pak. Jadi Bapak, Ibu-ibu, kita ini tergantung, ya tantung. Ana inda zanni abdiwi. Saya itu kata Allah tergantung sangkaan hambaku saja. Kalau dia menyangka baik kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan kepada dia. Kalau dia tidak bersangka baik, maka yang terjadi sangkaan yang tidak baik. Ampun masih takana Bapak Ibu-ibu. Ke Haji Zainuddin MZ, populer ceramahnya tuh. Seseorang hamba duduk di bawah pohon beringin, nampak dia batangnya gadang, buahnya ketek. Tapi nampak dia buah labu, batangnya ketek, buahnya gadang. Sampai terucap katanya, Allah tidak adil. Batang besar,
buahnya kecil. Batangnya kecil, buahnya besar. Alun selesai berpikir seperti itu, jatuh buah beringin tadi. Karena hidungnya Pak. Kecil, subhanallah. Memang adil. Coba kalau tadi sekadang buah labu. Gitu. Itu penyot jadinya. Kadang-kadang begitulah pendek kita berpikir, ya kan? Maka itu dahulukanlah berbaik sangka, ya kan? Karena sangkaan itu akan terjadi kepada diri kita. Cinduah tak kacau Pak hari hujan. Apa sangkaannya? Ndak kalaku lagi. Yang melakukan cinduah itu ndak paneh Bapak Ibu. Ya kan? Yang melakukan es itu bukan panas. Tengah malam tiba orang memesan Pak, ambo TS lah. Malam hari Pak, TS dipesannya. Ya kan? Jadi kembalikan kepada Allah. Jadi apa yang terjadi kepada diri kita, itulah yang terbaik menurut Allah. Wa ansa anta syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi buruk yang terjadi kepadamu. Engkau anggap itu tidak baik, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Bisa jadi juga engkau mendapatkan suatu nikmat, tapi menurut Allah itu belum tahu yang terbaik. Bisa saja nanti suatu saat menjadi penyesalan. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, sementara waktu kita tidak punya pengetahuan. Ya, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita, terutama sekali tentang zon, yaitu prasangka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perasaan harap dan takut. Harap doa kita dikabulkan oleh Allah dan takut tidak dikabulkan oleh Allah. Mari kita buka hati kita dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Walijal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinika. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah kajian singkat kita dan doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan diijabah. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.